dalam sepanjang kehidupan saudara dan saya hingga di pagi hari ini. Tuhan masih boleh izinkan kita ada sebagaimana yang ada. Untuk itu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, siapkan hati pikiran kita, fokuskan pikiran kita kepada Tuhan, dan kita mau memulai ibadah kita di pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri, kita angkat pujian kasih dari surga. Kasih
Sesungguhnya segala puji dan hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Terima kasih untuk pagi hari ini Bapa. Kembali kami boleh ada dalam dekapan-Mu. Mari Tuhan berkati kami, kuduskan sucikan kami, agar kami layak di pagi hari ini untuk beribadah. Biarlah ibadah kami saat pagi hari ini kami tabiskan, kami alaskan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya katakan amin. Ya, Tuhan berkati kita. Puji Tuhan. Shalom. Halo. Shalom. Siapa memuji Tuhan? Siapa memuji Tuhan? Amin. Puji Tuhan, lambaikan tanganmu untuk Tuhan. Puji Tuhan. Kita mau masuk ke ruang puji-pujian. Kita angkat pujian, bangkit, serukan nama Yesus.
Mari kita ganti pujian, ku cinta keluarga Tuhan. Mari kita mencintai keluarga Tuhan, saudara. Kita mau datang kepada Tuhan untuk mencintai segala apa yang kita mau. Datang bawa kepada Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Haleluya. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang Tuhan di keluarganya Tuhan. Haleluya. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang Tuhan di keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Cinta keluarga Tuhan. Haleluya. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang Tuhan di keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang Tuhan di keluarganya Tuhan. Keluarganya Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Yesus baik. Masih mau memuji Tuhan? Amin. Masih mau memuji Tuhan? Amin. Aduh, suaranya ini sudah loyo-loyo ini. Haleluya. Mari semangat untuk mau datang kepada Tuhan, mau memuji Tuhan, mau bersorak-sorak untuk Tuhan, mau bergoyang untuk Tuhan. Amin. 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 Mari kita ganti pujian, hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyian, hatiku bernyanyian, hatiku
Ini karena yang ya kita bergumul untuk Tuhan supaya Tuhan siapkan keyboard kembali untuk kita supaya ini kita banyak memuji Tuhan. Amin. Ini kita masih pakai karaoke, jadi begitu sudah kita mengikuti lagu di karaoke saja. Yang penting kita selalu setia untuk mau memuji Tuhan. Amin. Amin. Jangan kita memandang mewahnya musik, lengkap musik baru kita mau datang memuji Tuhan. Amin. Amin. Kita mau datang kepada Tuhan untuk mau bersorak memuji Tuhan dengan cara apapun musiknya, tetap kita setia untuk datang memuji Tuhan. Amin. Kita masih mau memuji Tuhan. Ya, puji-pujian saya tibakan sampai di sini dan saya buka ruang kesaksian. Kita angkat pujian Ada Satu Sobatku Yang Setia. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi, kita mau lebih setia kepada Tuhan. Kita mau datang untuk mau bersorak kepada Tuhan. Ada satu sobatku yang setia,
Haleluya. Ada yang mau bersaksi? Ayo, yang mau bersaksi dalam mungkin ada yang dia hadapi sehingga Tuhan sudah pulihkan, atau bersaksi pun juga lewat pujian bisa. Dan saya persilakan kalau ada jemaat rindu untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus baik, selalu baik. Ayo, Eva dengan Ike, Kakak Cika, yuk. Kamu tiga sudah pemuda remaja mau memuji Tuhan. Ini lagi, sedikit lagi deh. Oke. Sabar ya.
Tuhan, Tuhan Yesus memberkati puji-pujian, kesaksian lewat puji-pujian pemuda remaja. Sudah pemuda ya. Pato bukan remaja lagi, pemuda. Ya, karena sudah SMA jadi pemuda bukan remaja lagi. Jadi Tuhan selalu menolong saudara jemaat Tuhan di mana boleh berada. Jadi Epa selalu kuat ya, harus kuat. Tuhan selalu menolong. Di saat melangkah mau ke sekolah, jangan takut, jangan khawatir. Pasti Tuhan menolong. Amin. Amin. Ya, harus selalu semangat dan selalu kuat. Kalau sudah tidak ada yang bersaksi, puji-pujian kesaksian saya tibakan sampai di sini dan kita memberi waktu yang terbanyak untuk kebenaran firman-Nya. Mari kita siapkan hati pikiran kita dan kita arahkan pikiran kita kepada Tuhan dan kita mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Nya. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Ku rindu sabdamu. Haleluya, Yesus baik. Inilah hidup kami Tuhan. Kami rindu untuk mau mendengarkan sabda kebenaran Tuhan. Haleluya, Yesus baik. Kuasai pikiran kami ketika kami mau mendengarkan sabda. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman Tuhan Yesus yang dan berkuasa. Firman Tuhan oleh kuasa Roh kepadamu kami berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda. Haleluya, Yesus baik. Glory bagi-Mu Tuhan. Berfirmanlah senantiasa Tuhan. Kami rindu untuk mau mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Haleluya, Yesus baik. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh Tuhan, dan kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh kepadamu kami berseru. Berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, saya serahkan kepada Hamba-Nya. Berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi
Ya, kita semua berdoa ya, agar firman Tuhan di pagi hari ini menjadi berkat bagi kita. Bahkan mungkin ada yang juga melihat secara live, juga diberkati oleh Tuhan. Bagi setiap tetangga kita kiri kanan muka belakang, supaya juga diberkati oleh Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan lewat firman ini. Karena firman ini bukan kita punya, Dia yang punya, Tuhan Yesus yang punya. Sehingga kita minta Roh Kudus untuk berkarya di tempat ini. Bapa yang ajaib, Bapa yang berkuasa, kuduskan dan sucikan kami, ampuni kami dari segala kelemahan kami. Jadikanlah kami hamba yang setia, hamba yang selalu mendengar dan mengikuti akan setiap firman-Mu. Sebentar ini kami akan membaca, akan merenungkan dari sebahagian daripada firman-Mu. Berikanlah kepada kami hikmat, pengilhaman dan juga pewahyuan daripada Engkau, agar hati Kristus, pikiran Kristus selalu akan menyatu dengan kami. Firman yang kami terima di hari ini akan menjadi berkat bagi kami. Kami berdoa setiap intervensi, setiap gangguan-gangguan kuasa setan iblis dalam bentuk apapun, kami berdoa, kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus berkuasa di tempat ini dengan firman-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Mari kita yang percaya katakan amin. Ya, Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk. Ya, salam. Ya, yang pertama kita harus bersyukur kalau Tuhan itu masih pelihara. Ya. Masih sehat. Ya, ada begitu banyak orang yang ada di rumah sakit, ya, mereka tidak ada kesempatan untuk beribadah seperti ini. Ada juga banyak orang yang susah hidupnya di kolong-kolong jembatan. Ya, kalau di Papua ini belum ada, tapi kalau di Jawa, ya, kalau kita ke Jawa, ya, Bapak dengan Ibu sering ke Jawa, kegiatan pelayanan di sana, banyak melihat saudara-saudara kita itu adalah pengamen. Saudara-saudara kita itu banyak yang tinggal di kolong jembatan. Saudara-saudara kita banyak yang ada di jalan-jalanan. Karena hidup mereka itu menderita. Tapi mereka masih punya semangat untuk hidup. Ya, apalagi kita di Papua ini daerah yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa kita tidak bisa semangat lebih seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan? Hari ini kita akan bicara tentang wanita. Wanita Samaria adalah seorang penginjil yang membawa orang-orang sekampungnya pada Yesus. Hanya seorang wanita, tapi sekampung itu dia bisa bawa kepada Yesus. Coba bayangkan itu. Hanya satu orang wanita dia bisa bawa kampung yang ada di Kimi ini untuk menjadi pengikut Kristus. Satu kampung, ya, satu kampung itu bisa 100, bisa 1000, bisa 2000, bisa juga 3000. Hanya satu orang yang bisa membawa orang itu kepada Yesus.
Ya, mari kita belajar apa yang menjadi kunci sehingga orang itu bisa bawa kepada Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjadi orang Kristen bukan sekedar menjadi orang Kristen lalu masuk surga. Tidak bisa model seperti itu. Harus ada pekerjaan yang kita kerjakan, itu baru bisa. Ibarat seperti kita bekerja di perusahaan. Kalau kita bekerja di perusahaan, sekalipun sudah diterima, kalau kita tidak bekerja, kita tidak dapat hasil, maka kita tidak terima gaji. Kalau kita semakin giat bekerja, mendatangkan income atau keuntungan bagi perusahaan, maka semakin bertambahlah jumlah gaji kita. Makanya firman Tuhan bilang yang bekerja itu yang dia bisa makan. Yang tidak bekerja itu ya dia tidak makan. Firman Tuhan bilang yang bekerja. Bekerja itu artinya dia berbuat sesuatu. Jadi dia bisa makan. Yang tidak kerja ya dia tidak bisa makan. Karena dia tidak buat sesuatu. Jadi apa yang menjadi kunci wanita Samaria ini, dia bisa membawa orang-orang yang sekampungnya itu datang kepada Yesus. Yohanes pasal 4. Mari kita buka semua ya. Tidak usah lihat yang lain-lain. Lihat firman Tuhan dulu ya, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Karena kalau kita tidak perhatikan firman Tuhan, sama seperti kita tidak datang beribadah kepada Tuhan. Ya, Yohanes pasal 4 ayat yang ke-39 sampai dengan 42. Judul di atas adalah percakapan dengan perempuan Samaria. Ayat yang ke-39, kita berdiri semua ya. Nanti yang 40, nanti jemaat Tuhan sampai dengan selesai, baku bergantian ya, berbalas-balasan ya. Bapak 39, 40 nanti jemaat Tuhan. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. 40, 1, 2, 3. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya dia tinggal dengan mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Haleluya, silakan duduk. Ya, jadi kalau kita belajar, kalau kita tahu kunci daripada wanita Samaria ini yang bisa membawa orang-orang yang sekampungnya datang kepada Yesus, maka latar belakang daripada perempuan ini bukanlah orang yang baik-baik. Orang Samaria dengan orang Yahudi, mereka itu bermusuhan. Ya, jadi Samaria dengan Yahudi itu dia bermusuhan. Yesus itu orang Yahudi.
Sedangkan perempuan ini adalah Samaria. Apa yang menjadi sebuah percakapan antara Yesus dengan Samaria ketika terjadi di sumur Yakub? Yesus ada di sumur Yakub. Ya, kalau dulu kan masih pakai sumur ya. Orang itu datang untuk menimba air. Kalau sekarang kan sudah tidak pakai sumur. Yang kita timba dengan tangan kita, sekarang sudah pakai mesin. Pakai sanyo begitu ya. Tapi kalau dulu masih pakai timba. Ya, apalagi bagian-bagian Samaria, bagian-bagian Yahudi ya, orang Yahudi ya. Itu air di sana juga susah. Nah, sehingga di situ ada sumur Yakub, itu sumur yang tidak pernah kering. Ya, semua orang itu timba air di situ. Nah, Yesus duduk di situ sambil menunggu murid-muridnya ke kota sedang membeli makanan. Tetapi ketika Yesus duduk di sumur di situ, ada perempuan yang bernama orang Samaria. Ya, kalau kita lihat di ayat yang ke-6, di situ terdapat sumur Yakub. Ya, Yesus sangat letih dan lain sebagainya. Ayat yang ke-7, maka datanglah seorang perempuan Samaria. Untuk apa? Menimba air. Jadi perempuan Samaria ini datang untuk timba air. Nah, ketika dia ada di situ, terjadi sebuah percakapan antara perempuan Samaria dengan Yesus. Yesus meminta, berilah aku minum. Ya, tadi Bapak sudah sampaikan bahwa murid-muridnya itu tidak ada sama-sama dengan Yesus karena dia pergi ke kota untuk membeli makanan. Nah, ketika Yesus berkata bahwa berilah aku minum, perempuan di situ berkata ya, Samaria, perempuan Samaria di situ berkata bahwa masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tidak bisa, tidak boleh. Sekalipun orang Yahudi ada di sumur itu, mungkin juga dia bisa timba air di situ. Orang Samaria juga datang akan timba air di situ, tapi mereka tidak saling memberi. Ya, karena mereka bermusuhan. Masakan kamu orang Yahudi, ya, meminta air kepada saya. Nah, sedangkan orang Samaria dengan orang Yahudi tidak bergaul. Ya, dalam arti mereka bermusuhan. Lalu Yesus berkata, jikalau engkau tahu, ini yang perlu diperhatikan ya, karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Jadi Yesus berkata bahwa kalau engkau tahu bahwa siapa yang sedang meminta air ini, maka air yang akan kuberikan itu adalah air kehidupan yang tidak akan pernah haus lagi. Jadi Yesus sampaikan kepada dia, siapa yang sedang minta air kepada engkau? Kalau engkau tahu akan kasih karunia Allah, maka air yang akan kuberikan kepadamu itu adalah air kehidupan dan tidak akan pernah haus lagi.
Nah, Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, disitulah terjadi sebuah pertanyaan. Ya, siapa yang tidak mau air kehidupan? Siapa yang tidak mau berkat Tuhan? Semua itu mau berkat Tuhan. Kalau saya tanya Eva, kamu mau mobil? Kamu mau motor? Pasti mau. Kamu mau rumah? Pasti mau. Karena ketika kita bekerja, tujuannya kan itu. Ya, orang sekolah, jadi sarjana, terus dia bekerja, tujuannya adalah supaya dia dapat berkat. Nah disinilah sebuah ketertarikan. Perhatikan ya. Di sini sebuah ketertarikan. Ya, jadi wanita ini tertarik. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bahwa air yang akan kuberikan adalah air yang tidak pernah haus lagi. Nah itu. Di situ dia tertarik. Perempuan bilang, wah ini kan daripada saya capek-capek pindah, daripada saya capek-capek timba air di sini, nanti besok lagi, lusa lagi seperti itu, lebih baik saya telusuri sudah apa yang disampaikan orang ini. Nah itu. Jadi disitulah dia tertarik akan perkataan Tuhan Yesus. Nah, saya mau tanya kepada kita, ya saudara, apa yang membuat saudara percaya? Ya, apa yang membuat saudara bisa tertarik dengan Yesus? Apa yang menjadi dasar dan motivasi kita sehingga kita percaya kepada Yesus? Apakah karena memang dari awal kita sudah agama Kristen? Ataukah memang dari awal bahwa orang tua kita sudah agama Kristen? Kalau kita berkata bahwa karena orang tua saya sudah agama Kristen, maka saya ikut, atau karena memang saya keturunan dari agama Kristen baru saya ikut, tidak kuat kita punya dasar. Amin. Tidak ada kekuatan. Tidak ada jaminan. Begitu. Jadi perempuan ini ketika dia mendengar perkataan Tuhan Yesus bahwa air yang akan kuberikan itu adalah air yang tidak akan haus lagi selamanya, disitulah dia tertarik. Disitulah dia mau. Nah sekarang apa yang menjadi sebuah ketertarikan saya dan saudara itu kepada Yesus? Kenapa saudara mau datang untuk beribadah? Kenapa saudara ingin memuji Tuhan? Kenapa saudara harus mau sekolah pendeta? Kenapa saudara harus mau melayani Tuhan? Apa yang membuat dasar? Atau apa yang membuat motivasi kita? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sama seperti seorang wanita dari Samaria, bahwa supaya kita bisa mendapatkan air kehidupan itu. Apa air kehidupan itu? Hidup yang kekal. Jadi air kehidupan itu adalah hidup yang kekal. Tidak hanya sekedar kita diberkati, dapat pekerjaan, lalu ketika dengan pekerjaan itu kita terima gaji, sehingga kita bisa beli mobil, kita bisa beli motor, kita bisa bangun rumah dan lain sebagainya, atau mungkin kita buka usaha, kita diberkati oleh Tuhan. Bukan sekedar itu, tetapi hidup yang kekal. Itu yang disebut dengan air kehidupan. Daripada kamu terus datang ke sumur ini, besok lagi nanti datang di sini, tidak capek kan? Tidak berat kan? Sudah timba air, pegang lagi air ember dua tangan, ya, satu tangan sebelah, satu tangan sebelah. Belum lagi dipikul, ya, ember satu di belakang, ember satu lagi yang di depan. Besok-besok terus seperti itu.
Kan capek juga. Kan bosan juga. Kan tenaga keluar. Kan hidup setengah mati. Dia tertarik ketika Yesus bilang bahwa kalau engkau tahu bahwa Anda sedang berhadapan dengan siapa yang akan memberikan air kehidupan bagi kamu dan kamu tidak akan pernah haus lagi, maka engkau akan tahu bahwa kasih karunia Allah itu akan melimpah kepada engkau. Nah, kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, kalau kita setia kepada Tuhan, tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit, tidak ada. Tidak ada yang sulit, saudara. Untuk kita bisa meraih berkat-berkat Tuhan itu tidak ada yang sulit. Jadi kalau kita belajar dari perempuan Samaria ini, kenapa dia bisa menjadi seorang penginjil, lalu dia bisa membawa orang yang sekampungnya, itu bukan karena kekuatan dia, ada kekuatan Yesus dalam dirinya. Kenapa? Karena dia sudah bisa bertemu dengan Yesus. Saudara sudah pernah bertemu dengan Yesus? Saudara sudah ketemu dengan Tuhan Yesus? Belum. Bapak sudah bertemu dalam sebuah mimpi. Bapak pernah bertemu, tapi Bapak belum pernah lihat Yesus punya muka itu seperti apa. Tapi Yesus pernah menuntun saya di suatu jalan yang Bapak pernah cerita itu. Bagaimana caranya kita bisa bertemu dengan Yesus? Bertobat sungguh-sungguh. Yesus mau orang yang sungguh-sungguh. Anda bisa bertemu dengan Yesus, dan Yesus akan memberikan sesuatu kepada engkau. Kenapa Bapak meninggalkan pekerjaan yang bagus di Telkom sana? Kenapa Bapak harus meninggalkan untuk menjadi seorang pengusaha? Karena Bapak pernah bertemu dengan Yesus. Dan Yesus pernah menjanjikan hidup yang kekal. Amin, saudara. Apa yang menjadi dasar dan kekuatan kita? Apa yang menjadi motivasi kita untuk jadi orang Kristen? Saya dan saudara harus ketemu dulu dengan Tuhan Yesus. Seperti wanita yang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita jadi orang Kristen kan kita tidak tahu. Kita kan hanya ikut-ikut saja karena orang tua kita Kristen, iya toh? Orang tua saya Kristen jadi saya ikut. Tapi kan dasarnya tidak ada kita. Hanya percaya begitu saja karena firman Tuhan, Alkitab. Tapi kita harus ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Siapa saja bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Anda kalau ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, berarti Anda harus fokus selalu doa dengan Tuhan. Kalau Anda ingin ketemu dengan Tuhan Yesus, harus selalu fokus untuk baca firman Tuhan. Kalau Anda ingin ketemu dengan Tuhan Yesus, harus selalu menyembah kepada Tuhan. Baru ketemu dengan Tuhan Yesus. Tapi kalau dia sudah tidak seperti itu, tidak akan ketemu. Hidup itu stres. Hidup itu mengambang. Hidup itu penuh dengan kekhawatiran. Hidup itu penuh dengan kebimbangan. Hidup itu berat. Macam seperti mau bikin apa begitu, mau buat apa begitu. Karena damai sejahtera itu tidak ada. Karena tidak menghadirkan Yesus dalam dirinya. Kalau Anda dan saudara selalu menghadirkan Yesus, setiap hari itu selalu semangat.
Ya Bapak ada uang atau tidak ada uang, semangat itu 45, 46 sampai 100, 200, 1000 juga ada. Begitu. Apapun yang terjadi, Yesus tetap Yesus. Loh, masa kita dipengaruhi, kita tidak mempengaruhi, itu bagaimana? Wanita saja bisa bawa ya sekampungnya. Masa dari antara kita tidak bisa bawa umat di sini? Mau lama apa penuh tempat ini kalau kita mau bawa semua? Tapi kita harus fokus dengan pujian. Ya kita harus berdoa di sini. Hari Sabtu kita harus berdoa bersama. Pekerjaan ini kan bukan pekerjaan Bapak dengan Ibu, pekerjaan kita semua dengan Tuhan. Ya, gereja ini kan bukan kita punya, Tuhan punya. Kita yang harus hanya melaksanakan. Jadi saya akan memberikan ya kunci kenapa perempuan Samaria ini bisa membawa orang-orang sekampungnya. Yang pertama adalah dia telah menerima air kehidupan di ayat yang ke-15. Coba Eva baca. Itu kunci yang pertama. Kenapa dia bisa bawa ya orang yang sekampungnya, satu kampung itu kepada Yesus? Karena ayat ini, ayat 15. Ya, coba baca baru pakai mic ya supaya kedengaran. Yohanes 4 ayat Ya, 15. berdiri, nak, berdiri. Yohanes 4 ayat 15 yang berbunyi demikian. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ya, jadi dia meminta kepada Yesus, berikan air itu sudah. Amin. Supaya apa? Supaya dia tidak lagi haus. Yesus memberikan. Artinya dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat masuk dalam hidupnya. Tidak ada yang lain. Dia ingin jadi berkat. Ya, mungkin dia bisa berteman dengan siapa ya silakan. Tapi dia tidak akan ikuti ya perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan yang tidak baik. Dia tetap fokus kepada Tuhan karena dia sudah terima air kehidupan itu. Ya, makanya dia bisa membawa orang-orang sekampungnya pada Yesus. Karena dia telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang menjadi orang Kristen belum tentu dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Anda jadi orang Kristen tapi punya kebiasaan yang buruk. Ya, tidak mau datang ibadah. Itu namanya belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu belum. Anda tidak setia dalam sebuah pelayanan. Itu namanya belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda masih mengikuti ya kelakuan-kelakuan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Minum mabuk, merokok, suka menjelekkan orang lain, cerita orang lain dan lain sebagainya. Itu namanya belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, bagaimana kita bisa membawa orang kepada Tuhan Yesus kalau model seperti itu? Jadi, mari kita tinggalkan ya, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, pelit, ya, tidak mau memberi, sombong,
Ya, tidak mau mendengarkan orang lain. Nasihat orang lain itu penting. Ya, kita sebagai anak itu harus mendengar. Ya, Bapak juga dulu itu kalau orang tua bicara itu juga Bapak itu juga marah. Padahal itu bagus. Jangan kamu pergi pulang terlalu malam ya, itu Bapak juga marah. Ya, padahal tidak boleh. Nanti ketika sakit baru di situ sadar. Dan lain sebagainya lah begitu. Jadi ketika kita mau ditegur, mau dinasihati, kita harus mendengar ya. Karena kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian yang kedua, apa yang membuat perempuan wanita itu bisa menerima air kehidupan? Karena dia terbuka jujur. Terbuka jujur. Ayat yang ke-17 Iken. Dia terbuka jujur. Yohanes 4 ya, ayat yang ke-17. Yohanes 4 ayat yang ke-17. Yohanes 4 ayat ke-17, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Terus 18. Sebab engkau adalah sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Jadi Yesus berkata bahwa kata perempuan itu ya, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, betul, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Karena apa? Karena suami-suami sekarang itu bukan suami-suami benaran. Ya, jadi ternyata perempuan ini bukan perempuan yang baik-baik. Dia seorang perempuan pelacur atau tunasusila. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Sudah 5, berarti 6. Bayangkan itu. Dia piara laki-laki itu sampai 6. Mampu tidak itu? Laki-laki sampai 6 ya? Gimana itu? Satu saja dia tidak mampu. Wanita ini hebat sekali ya. Sampai bisa dia piara 6 laki-laki di dalam satu rumah ini. Wah, ini coba renungkan hal ini. Tapi dia mau terbuka. Nah, ini yang luar biasa. Dia mengakui, ya betul. Memang sekarang saya ada 5, tapi yang sekarang juga yang satu juga itu bukan lagi saya punya suami, orang lain punya, begitu. Jadi ada kejujuran yang terbuka dalam diri perempuan ini. Dia piara 5-6 laki-laki. Tapi dia mau terbuka kepada Tuhan. Apakah dia terus pelihara laki-laki itu? Dia pergi kasih tinggal. Dan dia mau fokus dengan Tuhan Yesus. Amin. Jadi di saat dia pelihara 5-6 laki-laki itu dalam rumahnya, tapi ketika dia mendengar bahwa ada air kehidupan, dia tinggalkan itu. Itu perbuatan yang jahat, perbuatan yang tidak baik. 6 laki-laki itu langsung dia tinggalkan.
dia mau terima air kehidupan itu. Makanya dia bisa menjadi seorang penginjil. Dia bisa bawa orang-orang sekampungnya itu pada Yesus. Kemudian bagian yang berikut, apa yang membuat wanita Samaria ini dia bisa membawa orang-orang sekampungnya pada Yesus? Karena dia mau belajar, karena dia mau menerima akan pengetahuan-pengetahuan yang bersifat rohani. Karena dia mau belajar, karena dia mau menerima pengetahuan-pengetahuan yang bersifat rohani. Kenapa orang ingin mau doa? Karena dia ingin tahu doa itu yang seperti apa, begitu. Kenapa orang ini ingin baca firman Tuhan, lalu orang mau renungkan firman Tuhan itu? Karena dia ingin tahu apakah isi firman Tuhan itu, seperti apa isi firman Tuhan itu. Kenapa orang ingin memuji Tuhan, menyembah Tuhan? Karena dia ingin merasakan sebuah penyembahan itu kepada Tuhan. Jadi ini yang perlu kita harus sadari. Harus ada sesuatu yang kita temukan dengan Tuhan. Kenapa kita mau dipakai oleh Tuhan? Dan kenapa Tuhan ingin pakai kita? Karena itu. Saya mau rajin berdoa, Tuhan, supaya saya ingin mengerti kehendak-Mu lebih banyak. Tuhan mau suruh saya seperti apa? Tuhan mau pakai saya seperti apa? Tidak bisa Tuhan bilang, nanti saya pakai kau ya. Tidak bisa begitu cara Tuhan. Tuhan itu mau melihat orang ini mau datang sungguh-sungguh atau tidak. Orang ini teruji atau tidak. Orang ini setia tidak. Karisma dan juga kuasa Tuhan itu diperlukan. Kita punya karisma, tapi kalau kuasa Tuhan tidak ada, tidak bisa. Itu harus sempurna. Kita punya kemampuan untuk melayani. Kita punya kemampuan untuk mau menyanyi. Kita punya kemampuan untuk bisa baca dan lain sebagainya, punya pengetahuan. Tapi kalau kuasa Tuhan tidak ada, tidak bisa. Hambar pelayanan kita. Tidak ada kuasa. Karena pelayanan kita itu bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung pada diri kita sendiri. Jadi perempuan ini dia punya pengetahuan akan rohani. Dia tinggalkan suami sampai 5-6 itu. Dia ikut Tuhan karena dia ingin mau punya pengetahuan rohani. Ya sama seperti orang mau sekolah Alkitab karena punya pengetahuan rohani. Mau kuliah STT karena punya pengetahuan rohani, tapi dia harus selalu berdoa kepada Tuhan. Dia harus menyembah dan dia harus baca firman Tuhan. Supaya apa? Supaya ada kuasa, ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus, mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Lalu yang terakhir, apa yang membuat wanita Samaria menjadi seorang penginjil atau seorang pelayan dan dia bisa membawa orang-orang sekampungnya kepada Yesus? Karena orang ini memiliki jiwa yang lapar dan haus. Saudara punya hati yang haus, lapar? Berarti saudara akan mau datang kepada Yesus. Kenapa orang ingin makan atau minum? Menurut saudara kenapa?
Kenapa orang itu mau makan atau mau minum? Karena lapar dan haus. Ketika kita sudah makan, apa yang terjadi? Kenyang, toh? Ketika kita sudah minum, apa yang terjadi? Ya, rasa hausnya terpuaskan. Ketika kita mau datang kepada Yesus, rasa lapar dan haus itu harus ada kita miliki, supaya benar-benar kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau saudara tidak punya rasa lapar dan haus, saudara datang kepada Yesus, tidak dapat sesuatu, tidak ada guna. Rohani kita tidak mengalami pertumbuhan, rohani kita tidak berbuah. Ya, kita berusaha untuk bagaimana kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati kita, dan kita nyanyi satu pujian ya, lalu Bapak berdoa. Mari kita berdiri. Jadikan rumah doaku. Kita nyanyi pujian ini ya.